Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan tahsin satu hari satu ayat. Kita sudah sampai surah Al-Baqarah ayat 106. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma nansakh min ayatin aw nusiha na'ti bi khairim minha aw mithliha. Alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Ma nansah, manya dua harokat karena ada alif. Nun mati bertemu sa, dibaca ikhfa. Sah kho itu ngorok ya, jadi seperti suara orang ngorok. Min a, nun mati bertemu alif jelas. Yatin au, tanwin bertemu alif jelas, bacaan izhar. Au nusiha, nun mati bertemu sin, dibaca ikhfa samar. Ha dua harokat karena ada alif. Na'ti hamzah ya, bukan bunyi ain. Bi khairim, tanwin bertemu mim, idgham bi gunnah, dibaca mendengung masuk kepada hurufnya. Bi khairim minha, nun mati bertemu ha, dibaca jelas dan haknya 6 harokat. Au mithliha, ha yang kedua 2 harokat. Alam ta'lam, mim mati bertemu ta, dibaca jelas, disebut izhar syafawi. Ta'lam, ta ain bukan hamzah. Ta keluarnya dari tenggorokan terakhir bagian belakang. Ta'lam an, mim mati bertemu alif juga dibaca jelas. Annallaha, nun bertasdid hukumnya wajib gunnah, mendengung. Mendengung itu ukurannya sekitar 2 ketukan ya, 2 harokat. Annallaha ala, anallah, Allahnya 2 harokat ya, bacaan Allahnya. Ala 2 harokat, lamnya kulli, lamnya ditekan. Syai'in qadir, tanwin bertemu qaf, dibaca ikhfa. Kita ulang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma nasakh min ayatin au nusiha na'ti bi khair. Au nusiha na'ti bi khairim minha au misliha. Alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan dari ingatan pasti kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding
dengannya. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Jadi maksudnya di dalam ayat 106 ini adalah dijelaskan bahwa ayat manapun yang dinasakh hukumnya atau diganti dengan ayat yang lain atau ayat yang ditinggalkan akan digantinya dengan ayat yang lebih baik dan lebih sesuai dengan kemaslahatan hamba-hambanya. Dan ketika diganti dengan kemaslahatan yang lebih baik untuk kemaslahatan hamba-hambanya, atau juga digantinya dengan ayat yang sama nilainya dengan hukum yang lalu. Adapun hikmah dalam diadakannya penggantian atau perubahan ayat lain. Jadi perubahan ayat ialah karena nilai kemanfaatannya berbeda-beda. Atau juga menurut waktu dan tempat. Menurut waktu dan tempat. Kemudian dihapuskan atau diganti dengan hukum yang lebih baik atau dengan ayat yang sama nilainya adalah karena ayat yang diubah atau diganti tidak sesuai lagi dengan kepentingan masyarakat, sehingga apabila diadakan perubahan atau pergantian termasuk suatu tindakan yang bijaksana. Bagi yang berpendapat bahwa ayat ini ialah tanda kenabian atau mukjizat yang dijadikan penguat kenabian, maka ayat ini diartikan bahwa Allah tidak akan menghapuskan tanda kenabian yang digunakan untuk penguat kenabiannya, atau tidak akan mengubah tanda kenabian yang terdahulu dengan tanda kenabian yang datang kemudian, atau meninggalkan tanda-tanda kenabian itu karena telah berselang beberapa abad lamanya, terkecuali Allah yang mempunyai kekuasaan tidak terbatas memberikan tanda kenabian yang lebih baik ditinjau dari segi kemantapannya maupun dari tetapnya kenabian itu. Karena kekuasaannya yang tidak terbatas, maka hak untuk memberikan tanda kenabian kepada para nabinya tidak dapat dihalang-halangi. Pengertian ayat ada kalanya terjadi dengan ayat-ayat yang lebih ringan hukumnya, seperti dihapusnya iddah wanita yang ditinggal mati suaminya dan setahun, ya, jadi dari setahun menjadi 4 bulan 10 hari, atau dengan ayat yang sama hukumnya seperti perintah untuk menghadapkan muka kepada Baitul Maqdis pada waktu itu untuk melaksanakan sholat, diubah menjadi menghadapkan muka ke Ka'bah, atau dengan hukum yang lebih berat seperti yang tadinya tidak diwajibkan pada orang Islam menjadi diwajibkan. Ayat ini tidak hanya ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi juga ditujukan kepada kaum muslimin yang merasa sakit hatinya mendengar cemoohan orang-orang Yahudi kepada Nabi Muhammad SAW. Orang-orang yang tipis imannya tentu mudah dipengaruhi sehingga hatinya mudah menjadi ragu-ragu. Itulah sebabnya Allah menegaskan bahwa Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan apabila berkehendak untuk menasakh hukum tidak dapat dicegah karena masalah hukum itu termasuk dalam kekuasaannya. Demikian, semoga keimanan kita bertambah dan senantiasa selalu memantapkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.